ini panjang ya, saya buat 2 kali agar supaya kita mudah memahaminya. Ya, karena ini panjang memang. Saya membaca beberapa kitab beberapa buku tentang kitab alikan tentang pembahasan ini, itu pembahasannya itu agak agak sedikit rumit, tapi tidak rumit-rumit amat. Oleh karena itu saya bagi menjadi 2 agar kita mudah memahaminya, dan setelah kita memahaminya nanti kita akan tahu apakah kita sudah masuk pada kategori yang disebut dalam makalah ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk walaupun belum sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-hikmah, ini kebanyakan. Al-khamisah wal arba'un ba'dal mi'atain. Ya, hikmah yang ke-200 245. Ini panjang ya. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Dalla itu menunjukkan. Makanya kalau bahasa Arab itu bahasa Arab dalla kemudian menjadi bahasa Indonesia dalan ya. Dalan itu apa? Dalan. Dalla yadullu dalalatan, menunjukkan, jadi jalan. Jadi bahasa Indonesia jalan. Bahasa Arabnya dalla. Jalan. Kalau sering jalan-jalan itu namanya dalan-dalan, jalan-jalan. Dalla, Allah telah menunjukkan biwujudi atharihi. Dalla, Allah telah menunjukkan biwujudi atharihi, itu Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dengan wujud namanya athari, biwujudi athari, biwujudi athari ala wujudi asma'ihi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Dengan wujud namanya, ciptaannya melalui keberadaan makhluknya. Jadi pertama ini sangat penting ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, maha sempurna, maha suci, ya, maha terpuji, maha lembut, maha kasih sayang, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepada hambanya, kepada kita, menunjukkan dengan wujud namanya. Makanya namanya Allah Subhanahu wa taala banyak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus. Kita kenal. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, nama ciptaannya melalui keberadaan makhluknya, akhirnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kenal namanya, itu kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada nama Allah Ar-Rahman, nama Allah itu Ar-Rahim, ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan wujud namanya Ar-Rahim, ya. Namanya ciptaannya melalui keberadaan makhluknya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu di alam semesta juga ada wujudnya. Allah itu yang menyayangi, Allah itu yang maha lembut, Allah itu yang maha kuat, Allah itu yang maha berkuasa. Nah, kemudian alam semesta itu, alam semesta yang kita tinggali ini, itu pasti ada namanya. Ada namanya. Jadi kalau Allah itu maha kasih sayang, berarti nanti pasti akan memberikan kasih sayang itu kepada hambanya. Dan makhluknya itu juga sama. Suatu saat ya, dia akan mewarisi nama-nama yang kita kenal, yaitu Rahman, Rahim, Malik, Qudus. Dalla biwujudi altari ala wujudi asma'ihi. Jadi kalau kita melihat alam semesta, ya, alam semesta itu berarti ada wujud Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kemudian wabi wujudi asma ini, Allah menunjukkan dengan wujud asmanya akan sifat-sifatnya. Baru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Karim,
Allah itu adhaka, Allah itu adhak abaka wa adhaka. Allah itu yang membuat manusia tersenyum. Allah itu yang membuat manusia tertawa. Walaupun ya orang itu nggak punya apa-apa, tapi Allah itu berhak memberikan kepada siapapun untuk bisa tertawa. Sehingga jangan heran orang nggak punya duit, nggak punya apa-apa, tapi tersenyum, tertawa, bahagia. Nah itu karena apa? Yang membuat tertawa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah itu adhaka wa abka. Allah itu yang membuat orang itu nangis dan membuat orang tersenyum. Jadi kalau kita melihat orang tersenyum, itu harus mengingat, oh ini kalau bukan Allah nggak bisa. Bayangkan nggak punya apa-apa, ya, punya istri atau punya suami cerewet, ya, kemudian nggak punya duit, duduk bersama teman-temannya tersenyum, tertawa. Itu ketika kita melihat orang tertawa dan tersenyum, kita itu melihat inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa orang yang punya duit banyak itu kadang malah bunuh diri, kadang hidupnya itu nggak karu-karuan. Sementara orang yang nggak punya apa-apa itu karena apa? Sifat. Nah, di sini ada biwujudi asma'i ala subuti awsafihi, sifat-sifat Allah. Dengan sifat-sifat yang muncul itu pasti ya, dengan nama-nama Allah yang muncul itu pasti menunjukkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini tingkat ketiga. Wa bi thubuti awsafi ala wujudi dzatihi. Kemudian setelah itu dengan wujud sifat-sifat Allah ala wujudi dzatihi, Allah ingin menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu zatnya apa? Allah itu berkuasa atas alam semesta. Jadi nggak akan ada satupun yang bisa menghalang-halangi ya, Allah Subhanahu wa taala untuk membuat orang miskin tertawa. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi orang kaya yang banyak duitnya, berkuasa, bahkan menjadi bintang 2, bintang 3 untuk bersedih. Karena yang seperti itu zat Allah yang berkuasa untuk membuat seperti demikian. Nah, di sini ya, pertama kita melihat alam semesta, kita melihat bahwa adanya alam semesta itu berarti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sifat-sifat Allah itu ada di alam semesta ini, akhirnya kita melihat wujudu dzatihi, zat Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas alam semesta. Ida, di sini ida ini kebanyakan hamzah wasalnya dibuang. Id muhalun ayyaqumal wasfu binafsihi fa arbabul jadbi yakshifu lahum an kamali dhatihi. Ini di hamzah wasalnya dibuang Mas Wat. Ida itu ida itu. Nah, itu dalam ilmu nahwu namanya hamzah wasal. Ditulis tapi tidak dibaca. Itu. Id muhalun ayyaqumal wasfu binafsihi. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu yang ada dari sesuatu yang tidak ada. Allah itu ada. Apa? Alam semesta ini ada. Maka tidak mungkin alam semesta ini ada dari sesuatu yang tidak ada. Berarti adanya alam semesta itu ada yang menciptakan. Jadi sesuatu yang misalkan alam semesta ini kok tiba-tiba ada dari sesuatu yang tidak ada, itu muhal. Jadi ketika ada nama Allah pasti ada sifat Allah. Setelah sifat Allah muncul ada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita letakkan pada akal kita, pada otak kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pertama alam semesta, berarti ada penciptanya. Setelah kita mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah nama-nama Allah itu ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sifat-sifat Allah itu muncul, Allah itu zatnya berkuasa atas alam semesta. Jadi sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang terjadi itu tidak ada penciptanya.
Kalau ada namanya pasti ada barangnya. Maka di sini muhalun ayyakuma al-wasfu binafsihi. Jadi istilah saya itu tidak mungkin sesuatu yang ada itu dari sesuatu yang tidak ada. Jadi nggak akan otak yang waras itu nggak akan mungkin misalkan terjadinya alam semesta begitu saja, nggak mungkin. Karena apa? Sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan alam semesta ini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buktinya apa? Alam semesta ada namanya, kemudian apa lagi? Ada sifat-sifatnya, baru kemudian zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Nih, fa'arbabul jadbi yakshifu lahum an kamali dzatihi. Fa'arbabun. Arbabun itu beberapa. Al-jadbu itu tertarik. Ya, orang yang tertarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kepada kekasihnya, kekasih wali-wali. Di situ ada nanti namanya wali masdub, akan kesempurnaan zat Allah, lalu mengembalikan mereka untuk melihat sifat-sifatnya. Nih, fa'arbabul jadbi, fa'arbabul jadbi yaksibu lahum an kamali dzati thumma yarudduhum ila syuhudi sifatihi, thumma yurijum ila ta'alluqi bi asma'ihi, thumma yarudduhum ila syuhudi atharihi. Ya, ila wasalikun, ya, wasalikun ala aksi hada fanihayatus salikin bidayatul majdubin wa bidayatus salikin nihayatul majdubin, lakin la bimakna wahidin, farubbama iltaqaya fi at-tariq hada fi taraqihi wa hada fi tadallihi. Nah, ini hanya saya sampaikan dari awal, itu saya jelaskan separuh terlebih dahulu, tapi teksnya saya baca semua agar supaya kita memahami. Nah, saya akan sampai pada ayyakuma, ya, ayyakuma alwasbin binafsihi, sampai di sini. Oleh karena itu hari ini saya akan membahas tentang mengenal orang makrifat kepada Allah, mengenal orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal wali Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses yang kita sebut dengan proses salikun atau as-salikin. Jadi orang untuk menjadi wali Allah itu ada dua proses. Proses pertama yaitu proses yang kita jalani, yaitu proses as-salikun. Kita berjalan, kemudian perjalanan itu ada yang lama, di jalan itu menemukan hambatan satu, kemudian kita hilangkan. Apa hambatan pertama? Sifat takabur kita buang. Setelah sukses menghilangkan sifat takabur dari diri kita, kita naik tangga yang berikutnya. Di situ ada riya, kita bertarung dengan nafsu kita riya. Kemudian setelah hilang riya itu, kita masuk pada level ketiga, hasud kita hilangkan. Kemudian apalagi rasa benci kita hilangkan. Jadi berbagai rintangan kita hadapi untuk kita hilang. Itu namanya proses as-salikin untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga masuk pada proses salikin. Nanti ujungnya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan proses menjadi wali kota, kan? Ini proses menjadi waliullah. Nah, kalau waliullah itu hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya jelaskan adalah proses yang kita jalani, yaitu asalikun. Kalau bahasa ilmiahnya itu ya apa? Sistematis ya, untuk menjadi wali Allah itu langkah demi langkah. Proses pertama berhasil, ya kayak orang bikin disertasi itu. Pertama mencari judul, setelah cari judul disetujui oleh gurunya. Nah, kalau proses salikun itu melalui proses bimbingan guru memang. Nggak bisa tiba-tiba. Setelah menentukan siapa pembimbingnya, kemudian mengajukan judul. Setelah mengajukan judul, kemudian kita disuruh presentasi. Setelah presentasi, kenapa kamu memakai judul ini, apa
kelemahannya apa, apa namanya, sisi baiknya, dan ke depan itu kira-kira disertasi ini manfaat atau tidak. Setelah kita berargumentasi, langkah berikutnya apa itu, mulai menulis namanya proposal. Proposal diseminarkan lagi. Setelah proposal selesai, kemudian dimulai penulisan bab pertama, diujikan lagi sampai pada terakhir. Itu semuanya, itu proses itu harus kita jalani. Nggak bisa. Itu namanya proses saling. Sehingga proses seperti kita yang kita jalani, pertama, kita belajar tentang sholat, puasa, zakat, sudah selesai. Baru kemudian hati yang menjadi penghalang itu takabur. Itu takabur itu apa? Nah, setelah tahu takabur itu bagaimana cara menyingkirkan takabur. Berhasil. Ada satu lagi penyakit namanya riya. Kita hilangkan, berhasil. Ada lagi penyakit yang namanya iri, dengki, benci, itu berhasil. Nah, itu akhirnya itu kita akan menjadi kekasih Allah SWT melalui proses seperti itu. Ada yang lama, ada yang sangat lama, ada yang sangat-sangat lama, ada yang cepat, tergantung bagaimana perjalanan itu sendiri. Ya kita seperti mau ke Mekah, ada yang cepat naik pesawat, ada yang lama naik, semuanya itu ada. Maka guru itu juga seperti itu. Guru itu ada yang menuntun lebih cepat. Nah, tergantung yang dituntun. Ada yang dituntun pengen cepat, tapi ternyata banyak hambatan, banyak istirahat, ya nggak nyampe-nyampe. Ini ya, kita akan bahas tentang proses as-salikun menuju untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Nah, ini sering saya sampaikan mengenal 3 golongan ini. Golongan kita itu masuk pada as-salikin ini. Nah, ini untuk menuju al-wasilin atau ma'rifatullah. Kalau awamul muslimin tuh apa ya? Di digambarkan atau diilustrasikan, orang itu tidur. Begitu bangun, itu ternyata sudah di akhirat. Tidur, begitu bangun tiba-tiba di akhirat. Nah, jadi orang hidup dianggap mati itu ya awamul muslimin. Apa kegiatannya? Ya makan, minum, ngantuk, tidur, kadang sholat, kadang enggak, kadang itu. Pokoknya mereka itu lapar, makan, kemudian gelegean, ngantuk, tidur lagi, ngerokok, ngopi, ya segitu terus. Ngantuk, tidur, segitu terus. Jadi aktivitasnya seperti itu. Dia tidak pernah merasakan proses untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sedang berproses. Yang namanya proses itu ya seperti orang bikin disertasi. Ada yang lama, ada yang lama sekali, ada yang cepat, ada yang pokoknya prosesnya ini kita menikmati proses itu untuk menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses itu dinamikanya luar biasa ya. Proses dinamikanya pokoknya jangan yang pertama. Yang pertama ini ada dan tiadanya itu sama. Ada dan tiadanya itu sama. Nah, kalau seperti tadi saya gambarkan itu, dia itu seperti orang mati begitu seperti apa? Dia itu di dunia ini hidup tapi seperti orang mati. Begitu dibangkitkan di alam akhirat baru dia bangun. Artinya, loh, ternyata sholat itu penting ya. Oh, ternyata sedekah itu penting ya. Ternyata haji itu penting. Ternyata baca sholat penting. Jadi dia itu mengerti pentingnya ibadah ketika sudah di akhirat. Ketika dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini awamul muslimin. Nah, kalau asalikin kan tidak. Asalikin itu pentingnya sholat sudah ngerti, pentingnya ilmu tauhid ngerti, pentingnya sedekah ngerti, penting sehingga akhirnya kita berproses untuk menjadi orang yang ahli sedekah, ahli sholawat, ahli ahli apa namanya, ahli menyantuni anak yatim, ahli tahajud, ya itu berproses. Oh, kalau yang pertama enggak, yang penting hidupnya itu untuk apa ya, untuk memenuhi alam semesta ya kata orang itu, hidupnya itu untuk memenuhi alam semesta. Ada yang santri bilang itu hidup itu hanya menghabiskan nasi, tidak ada kontribusinya untuk menanam padi. Kalau asalikin ini ada, nah, kita harus masuk di sini. Nah, bagaimana prosesnya kita lihat berikutnya.
Kalau wasili ini orang yang sudah sampai. Nanti kalau sudah sampai di sini, itu berarti menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi nabi kan tidak mungkin. Sudah tertutup kan untuk menjadi nabi. Ya, kita satu-satunya cara untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut. Ya, proses menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam teks di atas, Syekh Ibn Athaillah menerangkan bahwasanya proses untuk menjadi kekasih Allah atau ma'rifat melalui cara pertama melalui tahap ya demi tahap yang disebut dengan suluk. Jadi proses yang kita jalan namanya suluk dengan waktu yang tidak terbatas, nggak ada batasnya. Kadang sampai tua baru sampai ya dengan waktu yang tidak terbatas sampai benar-benar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat khususiyah atau kewalian. Akhirnya ada yang prosesnya lama baru Allah berikan sifat khususiyah kewalian yang Allah berikan kepadanya. Jadi kita misalkan kita salik itu proses orangnya itu kan salikin ya prosesnya namanya suluk. Misalkan kita menghindari jelas ya menjadi larangan-larangan Allah, rajin ibadah. Kemudian penyakit hati itu kita ambil, kita buang. Takabur kita buang. Ya, kalau di training Pak Ari itu kan sifat kotor kita buang, kita lempar. Kemudian kita ambil lagi sifat dengki, kita buang. Riak, kita buang. Semuanya akhirnya kita buang. Akhirnya yang murni dalam hati itu adalah bersih. Takabur, itu kita buang semua. Apa kemudian hilang? Enggak akan hilang. Wong kita itu disuruh memerangi. Nah, itu kalau sudah hilang itu berarti nanti di akhirat. Selama di dunia itu pasti tetap ada. Kita berusaha ya memerangi dan tidak tidak menjadi orang-orang yang selalu dalam takabur atau kesombongan. Muncul takabur kita ingat Allah, muncul riak kita ingat Allah. Semuanya akhirnya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kemudian kalau sudah bersih maka kita hiasi hati kita dengan hiasan yang sangat indah, zikir, wirid, tahajud, baca Al-Qur'an, ya, husnudzon kepada orang, birrul walidain. Akhirnya muncul nanti khususiyah. Khususiyah ini adalah kewalian yang Allah berikan kepada orang tersebut setelah berjibaku memerangi dirinya sendiri. Nah, kewalian itu atau sifat khususiyah itu tetap Allah berikan kepada orang yang dipilih. Kemudian walaupun sudah menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetap sifat basyariahnya itu muncul. Ya tetap lapar, tetap ngantuk, ya tetap tidur, tetap ada. Nggak ada misalkan, oh ini sudah menjadi wali, kemudian nggak doyan nasi. Nggak, tetap ya, nasi pecel ya enak, rawon juga enak, tetap. Karena itu basyariahnya. Kadang doanya ya kadang lama dikabulkan. Ya basyariahnya itu tetap muncul. Tapi dalam waktu tertentu, dia itu kadang itu memunculkan miracle-nya. Tapi dia tidak bertujuan untuk mendapatkan miracle. Nah, itu. Nah, di dalam menggapai level kekasih Allah Subhanahu wa taala selalu dalam bimbingan seorang guru. Jadi tetap ada yang nuntun. Untuk menjadi dokter itu nggak bisa. Menulis buku kemudian menjadi dokter nggak bisa. Tetap harus ada pembimbingnya. Namanya pembimbing rohani. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada pembimbing rohani saya, mungkin aku tidak kenal Allah, mungkin aku tidak kenal Rasulullah, mungkin aku tidak kenal guru-guru. Itu laulal murabbi ma'araftu rabbi. Maka beruntung sekali ya orang-orang yang punya guru mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Nabi Muhammad, mengenalkan bagaimana cara birrul walidain, mengenalkan cara beribadah, mengenalkan cara tahajud itu dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu proses tersebut itu namanya suluk, melaksanakan ibadah dan menjauhi larangan dituntun oleh seorang guru. Dan
Nah, kalau sudah sampai itu menjadi kekasih Allah. Proses seperti disebut dengan as-salikin. Nah, yang kedua tidak melalui proses suluk, namun langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kasihnya. Proses seperti ini disebut dengan majdubin yang insya Allah akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi ada orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung menjadi kekasihnya. Nggak usah proses. Lah orang-orang seperti ini, orang yang disebut dengan majdub. Majdub itu khariqulil adab, khariqulil adab. Ya, kalau saya memberikan contoh itu eh, eh, ada apa ya, di Jakarta itu ada namanya apa namanya sosok yang dikenal oleh banyak namanya Wan Sehon. Ya, itu sering didatangi para ulama, sering didatangi oleh habaib, sering didatangi para kiai, sering didatangi para semuanya berdatang. Kadang hari itu namanya masduk dan dia tidak ingin seperti itu, tapi Allah pilih dari orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti kita untuk menjadi kekasih Allah itu perlu proses yang begitu panjang. Itu tadi untuk menerai dokter itu proses ujiannya itu ber apa ya ber pokoknya berdarah-darah lah untuk mendapatkan gelar dokter. Seperti ilmu itu ada dua cara mendapat ilmu. Pertama yaitu melalui proses belajar pagi dan sore, siang dan malam, menghafal, akhirnya mendapatkan ilmu. Nah, ada gurunya. Nah, kemudian ada yang tidak perlu guru. Ya, tidak perlu guru. Itu kalau hatinya bersih, akhirnya Allah berikan ilmu laduni. Waj'alni min ladunna ilma. Nah, jadi proses untuk mendapatkan ilmu itu kita masuk pada proses yang namanya as-salikin. Untuk proses menjadi kasih Allah SWT itu as-salikin. Nah, ini proses yang kita nikmati dan mudah-mudahan proses itu kita bisa sukses dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyiksa kekasihnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu mencintai apa? Yuhibbut tawwabin, orang-orang yang bertobat. Nah, makanya kita tobat dari takabur kita tobat dari riak kita tobat dari hasud kita. Kalau sudah bertobat, insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hamba Allah yang marifat melalui proses salikin. Yang kedua, masdubin. Nah, ini kita akan bahas yang pertama. Masdub insya Allah kita bahas berikutnya. Kita lihat. Nah, ini proses salikinnya itu seperti melalui proses ya, tahapan demi tahapan suluk untuk mencapai derajat salikin atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cara berpikirnya mereka berargumentasi bahwa adanya alam semesta seperti langit, bumi, lautan segalanya menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti adanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Allah itu Al-Khaliq, Allah itu sang pencipta. Allah itu badi'us samawati wal ard. Allah itu khaliqus samawati wal ard. Allah itu pencipta. Jadi adanya alam semesta itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui proses berpikir juga, proses ilmu juga. Tidak ujuk-ujuk, enggak. Nah, itu. Kemudian ya, lautan dan segala menjadi bukti adanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Nama menunjukkan sifatnya. Kemudian Allah itu Al-Khaliq, yaitu Allah menciptakan. Yang namanya ada nama pencipta, Allah pencipta berarti ada yang diciptakan. Nah, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya mereka membuktikan zat Allah Subhanahu. Setelah kita melihat langit berarti zat semua cipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tidak mungkin adanya alam semesta dari sesuatu yang tidak ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Adanya barang itu pasti barang itu ada namanya. Pasti ada sifat-sifatnya. Ya, setelah sifat-sifatnya kita kenal, itu siapa yang menciptakan, memberi nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, proses asalikin menjadi kasih Allah dibimbing dia
eh, bahwa dibimbing ya, di bawah bimbingan seorang guru. Ini di bawah, Mas. Jadi dibimbing ya, caranya begini, ya membaca zikir ini, setiap pagi membaca ini, sholat tahajudnya istiqomah, sekian rakaat, ya kemudian sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Itu masalah ibadah. Kemudian jangan muncul dalam hati kita itu kebencian. Bisa jadi orang yang kita benci ternyata itu kekasih Allah. Jangan mendoakan orang keburukan. Jangan-jangan yang kita doakan itu jangan-jangan lebih baik ibadahnya daripada kita. Jadi itu guru itu bimbing gitu. Jadi kalau nggak punya guru itu akhirnya kan mikir sendiri kan bahaya. Bahaya. Atau menafsiri ayat Al-Quran itu menurut dirinya. Menurut saya, Al-Quran menurut saya. Ya menurut ya mufasir seperti gurunya. Gurunya seperti gurunya. Gurunya seperti akhir coba sahabat-sahabat itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu karena apa? Yang bisa membimbing itu guru, menuntun ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di bawah bimbingan seorang guru, mereka harus membuka tabir satu persatu dari penyakit hati. Pernah kan saya sampaikan ada orang yang ahli ibadah, rajin sekali ibadah, sholat 5 waktu selalu berjamaah, baca Al-Quran mungkin seminggu sekali hatam, kemudian rajin tahajud, sholat rawatib, semuanya dikerjakan. Tapi dia itu tidak bisa wusul kepada Allah atau belum mampu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada gurunya, bercerita, "Wahai guru, saya sudah melaksanakan apa yang guru ajarkan. Semua ibadah saya kerjakan dan semua istiqomah. Tapi kenapa saya tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala." Gurunya bilang, "Ya sudah, tolong ya kamu ke dapur, tolong bawakan," kalau zaman sekarang itu, "tolong bawakan kresek, tas kresek itu kamu bawa ke pasar." Apa jawabannya? Subhanallah. Nah, baru tahu gurunya, kamu itu mengucapkan tasbih bukan untuk mensucikan Allah, tapi kamu menganggap dirimu mulia. Kamu merasa tidak pantas membawa kresek karena derajatmu sebagai seorang guru, seorang santri, seorang yang berilmu, sehingga kamu jalan ke pasar membawa kresek, merasa kamu itu rendah, merasa dirimu itu rendah dengan membawa kresek. Nah, itu yang menghalangi dirimu untuk wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti engkau masih punya sifat takabur. Nah, itu yang mengerti seperti itu kan ya guru kita. Kadang kita berdoa kreasi sendiri. Kadang guru kita berikan doa ini. Karena apa? Doa yang kita baca itu doa yang dibaca oleh gurunya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama terdahulu doanya itu pendek-pendek. Doanya itu biasa-biasa saja. Tapi hatinya itu yang luar biasa. Nah, kalau sekarang itu doanya panjang-panjang, doa istisqa, nggak hujan-hujan, malah hujan sekali kebanjiran itu guyonannya. Nah ini kalau zaman dulu tuh baru mau sholat ya, ada di Jember itu ada Mbah Taiman. Kalau musim panas itu sholat istisqa, sholatnya belum selesai, jubahnya masih di surbanya itu masih di beber, mau sholat sudah hujan. Nah ini orang-orang yang seperti itu karena ada gurunya sampai pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti penyakit hati yang melekat seperti takabur. Kita kenali takabur itu sudah kita bahas. Seorang saleh itu membahas tentang takabur, bahaya takabur. Baru kemudian bagaimana cara menghindari takabur. Hasud juga seperti itu. Kita tahu tentang hasud, bahaya hasud. Kita tahu tentang riak. Kemudian bagaimana kita terhindar dari penyakit hasud, riak, kebencian. Barulah mereka sampai pada tujuan akhirnya itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini ya proses
As-salikin seperti itu. Memang ya namanya perjuangan, nggak bisa ujuk-ujuk langsung. Seperti saya ilustrasikan orang kaya itu ada yang melalui proses dari awal, mulai kerja, misalkan kerja menjadi kuli, kemudian setelah menjadi kuli, duitnya dikumpulkan, belajar, kemudian mulai punya rumah, mulai punya mobil, mulai punya perusahaan, sampai menjadi konglomerat. Nah, proses itu dinikmati dan ditulis rapi dengan dengan kisah-kisah heroiknya. Baru kemudian disampaikan saya itu menjadi orang seperti ini, nggak ujuk-ujuk. Nah, sama proses kita itu bagaimana cara berzikir, cara sholat, puasa, kemudian cara menghindari maksiat, cara menghilangkan sifat-sifat takabur, itu proses itu. Tentu saja dibimbing oleh guru. Orang kaya saja itu kadang ada mentornya. Nah, saya pernah baca salah satu biografi, mentor saya ini. Oh, ternyata sama. Nggak ada yang ujuk-ujuk, itu nggak ada. Nah, kalau yang ujuk-ujuk, nah ini anaknya misalkan sebelum lahir itu sudah kaya apa? Karena orang tuanya itu konglomerat, itu otomatis itu. Toh dia tidak akan bisa menikmati ya, sebagai orang salikin, karena memang dia itu terlahir sudah otomatis ya, otomatis. Dan mudah-mudahan kita bisa menikmati proses itu karena ketika kita menikmati proses itu kadang itu betul-betul merasakan nikmat dan lezat, seperti orang merasakan nikmatnya sedekah, itu nikmat itu dari Allah ya. Ada orang yang bisa merasakan nikmatnya puasa sunnah, ada orang yang merasakan nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya sholat malam, nikmatnya sholat duha, itu nikmat sekali dan rasanya itu lezat ketika mereka itu bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu proses kita itu salikin. Memang agak berat. Tapi insya Allah kalau mendapat pertolongan Allah itu insya Allah tidak berat. Kita lanjutkan. Jadi orang-orang salikin yang proses mereka berkata, kami tidak pernah melihat sesuatu kecuali setelah itu kami melihat Allah Subhanahu wa taala padanya. Jadi kalau kita melihat langit itu yang dilihat itu ini ciptaan Allah, ini kuasa Allah, ini kehendak Allah.